Tiga bayi kecil ini, mereka ditelantarkan, baru sampai di panti. Salah satu dari mereka sudah memukul biarawati ini. Biarawati yang lain keluar dan melihat. Wah, mereka ini malaikat kecil. Semuanya berebutan ingin mengasuh mereka. Tapi mereka tidak tahu, mimpi buruk mereka baru akan dimulai. 10 tahun dalam sekejap mata. Penampilan mereka tidak berubah. Setiap hari biarawati menjadi korban mereka. Tidak ada yang tahan. Mereka yang pernah menjadi malaikat kecil, saat ini telah menjadi monster kecil. Para biarawati berpikir, bagaimana cara mengirim mereka pergi? Hari ini adalah hari yang baik. Pasangan kaya ini ingin datang, ingin mengadopsi anak. Para biarawati memanggil anak-anak. Anak-anak lain bersembunyi. Mereka dibiarkan untuk memilih salah satu dari mereka. Setelah melihat penampilan mereka, mereka memutuskan mengadopsi Mo. Pasangan berbicara di jalan. Hari ini adalah hari ulang tahunnya, dia boleh membuat permintaan. Mo mengatakan keinginannya sangat sederhana, membawa Larry dan Curly, dan mengadopsi mereka. Pasangan ini melihat hubungan mereka sangat dekat. Sepertinya tidak bisa dipisahkan. Lalu mereka mengadopsi Teddy dan meninggalkan Mo. 25 tahun telah berlalu. Mereka telah tumbuh dewasa. Mereka semakin sering membuat masalah. Salut kepada mereka. Hari ini mereka memperbaiki menara jam. Larry sedang memegang palu, tapi pukulannya meleset. Palu itu lalu jatuh dan memukul kepala Mo. Seketika membuatnya mati rasa. Curly yang berada di bawah membawa gergaji. Saat hendak naik tangga, dia kesulitan. Dia kemudian memiliki cara menggantung gergaji di pinggangnya. Ketika biarawati datang untuk memeriksa, dia melihat mereka bermain di atap. Sebuah palu terbang keluar. Biarawati itu berhasil melarikan diri. Saat itu juga lonceng tergelincir, langsung mengenai biarawati itu. Mereka ingin membantunya, tapi tangganya rusak. Seketika mereka menindih biarawati itu. Kemudian giliran Curly ingin turun. Agar biarawati tidak cedera, mereka menyeretnya ke samping. Hasilnya hidran air menghantam ke kepala biarawati. Mereka mengambil ember lagi dan kemudian menyelesaikan pekerjaan dengan sempurna. Tanpa sengaja mereka membuat pastor terjatuh, menabrak para biarawati. Mereka melihat itu. Di siang bolong, pastor ini keterlaluan. Mereka lalu bergegas menendang dan memukulnya. Setelah pastor dipukul, segera diumumkan, karena krisis ekonomi, panti asuhan akan ditutup sebulan lagi, kecuali ada yang bisa mengeluarkan uang $830.000 untuk menyelamatkan panti asuhan ini. Karena mereka adalah anak panti asuhan sini, mereka bersedia menjadi relawan, memutuskan pergi ke kota, melakukan sesuatu yang besar, hasilkan uang $830.000 hari ini sebelum berangkat. Semua anak dan biarawati mengantar mereka. Semoga mereka baik-baik saja dan segera kembali. Untuk menghemat waktu, mereka memutuskan untuk bersepeda. Tapi Curly yang bodoh, mengaitkan tali pada mobil yang lewat, diikat ke roda belakang sepeda. Begitulah cara mereka datang ke kota. Mereka meletakkan papan di depan jalan, menuliskan mereka bersedia mengerjakan apapun asal dibayar $83 juta. Di jalanan mereka menari sambil makan dan minum. Saat itu juga seorang pria dan wanita di atas melihat mereka. Max datang dan berkata, "Kita adalah suami istri. Saya didiagnosis dengan penyakit serius. Waktuku tidak banyak lagi. Dia ingin mati sekarang. Bisakah kalian datang membunuhku? Tapi kalian tidak boleh menyalakan lampu. Jika berhasil akan diberikan $830.000. Ternyata ini pasangan bekerja sama ingin membunuh suami Lydia. Dengan cara ini, Lydia dapat mewarisi kekayaannya. Max berkata, tidak mudah untuk membebaskan diri. Lalu Curly langsung melempar Max. Ditabrak mobil. Mereka hampir membunuhnya. Misi mereka belum berhasil. Mereka kemudian datang ke rumah sakit. Tapi jam jenguk sudah berlalu. Mereka menyamar menjadi perawat. Dari informasi pria ini, mereka mengetahui nomor kamar Max. Mereka masuk ke kamarnya. Max sangat ketakutan sehingga dia menyembunyikan semua kaki tangannya. Namun mereka sangat kejam. Langsung dimasukkan ke dalam. Kemudian Max berhasil diledakkan. Mo memeriksa dan menyadari, sepertinya belum mati. Dia langsung membekapnya dengan bantal. Tiba-tiba perawat dan polisi masuk.
Ketiganya melarikan diri sampai ke atap, menarik hidran dan melompat. Secara kebetulan mereka menabrak seseorang. Ternyata orang itu adalah Teddy. Awalnya mereka tidak percaya. Teddy mengeluarkan foto, membuktikan identitasnya. Teddy lalu mengajak mereka makan dan bersenang-senang. Tapi Curly menolaknya, karena mereka harus menyelesaikan misi. Kemudian mereka memikirkan cara mendapatkan uang. Kalian tidak salah lihat, mereka sedang menanam ikan. Menanam ikan di lapangan golf. Mereka mengira menanam melon menghasilkan melon, menanam kacang menghasilkan kacang. Menanam ikan, tentu saja akan menghasilkan ikan kecil. Karena mereka sangat membutuhkan uang itu, menyelamatkan panti asuhan yang akan ditutup. Ini adalah cara tercepat yang dapat mereka pikirkan untuk mendapatkan uang. Tapi tiba-tiba, polisi datang mengejar mereka. Terpaksa mereka melarikan diri, bersembunyi di ruangan kecil. Tapi kejutannya datang tiba-tiba. Mo secara tidak sengaja dipilih oleh sutradara menjadi seorang aktor, sedangkan Larry dan Curly pergi ke kebun binatang dan mendirikan kios. Malam harinya Teddy melihat ponselnya, melihat foto ketiga temannya. Dia juga memanggil istrinya Lydia untuk melihat. Ternyata Teddy adalah suami Lydia yang sebenarnya. Melihat foto itu, Lydia sangat kaget. Keesokannya dia membawa Max datang ke kebun binatang, memintanya membunuh mereka bertiga. Lydia membantunya memanjat tembok dan memasuki kebun binatang. Tapi dia jatuh ke tembok yang salah, masuk ke kandang singa. Ketika singa melihatnya, ingin memangsanya. Singa melompat ingin menerkam Max. Untung rantainya kurang panjang. Kali ini Max dengan berani mengejek singa itu. Dan di sini Larry dan Curly memberi makan lumba-lumba. Tidak sengaja melempar kacang ke hidung lumba-lumba. Keduanya dengan cepat membantu lumba-lumba. Akhirnya lumba-lumba selamat. Tapi kacang itu terlempar jauh, seperti bom, kebetulan mengenai rantai singa. Dalam sekejap singa melepaskan diri dari rantai. Kemudian Larry dan Curly datang ke perusahaan Teddy. Di sini mereka menyadari, ternyata Teddy adalah suami Lydia. Mereka dengan cepat menemukan Mo yang sedang syuting, menceritakan yang sebenarnya padanya. Ketiganya berdiskusi, mereka tidak boleh membiarkan rencana Lydia berhasil. Keesokan harinya mereka datang ke rumah Teddy, menghadiri pesta ulang tahun pernikahan pertamanya. Di sana mereka makan makanan enak dan Curly diserang oleh lobster. Lalu mereka masuk ke kamar Teddy, menceritakan yang sebenarnya. Tapi Max dan Lydia muncul, dan mengancam mereka dengan senjata. Dan saat itu juga ayah angkat Teddy datang, juga mengancam mereka dengan senjata. Ternyata Lydia dan ayah angkatnya adalah satu kelompokan. Setelah istrinya meninggal, semua warisan diberikan kepada Teddy. Ayah angkatnya tidak setuju, karena dia menikah dengan ibu angkatnya, hanya demi uang. Sekarang dia ingin membunuh Teddy, dan mengambil semua hartanya. Mereka berencana dibawa ke hutan dan dibunuh, sambil menghilangkan barang bukti. Saat itu juga, Curly mengeluarkan seekor tikus. Seketika membuat kekacauan di mobil, dan mobil langsung terjatuh ke sungai. Mereka harus mencari cara untuk keluar dari jendela. Pada saat bahaya, Curly tiba-tiba kentut. Mo mengeluarkan korek api tahan air, berhasil menyalakan kentut Curly, dan akhirnya menyelamatkan mereka semua. Saat ini Mo tahu jika Teddy memiliki harta warisan. Dia berharap Teddy bisa meminjamkan $830.000. Tapi Teddy menolaknya. Mereka tidak punya pilihan selain kembali ke panti asuhan. Ternyata panti sudah berubah. Ternyata sutradara mendanai panti asuhan. Dia juga menandatangani kontrak, menjadikan mereka pemeran utama lagi. Film tersebut dihitung sebagai uang untuk menghidupi panti asuhan. Sejak saat itu ketiga saudara hidup bahagia.